Udah. Kita lanjut ya, hari ini pembahasannya sudah mulai kenalannya sama polimer gitu, terus pekan depan nanti kita akan ketemunya sama keramik dan 2 pekan lagi baru sama, komposit begitu. Dan kalau di polimer mungkin, apa ya, ini sebenarnya mengulang teori dasarnya mengulang ketika kalian Ketika SMA. kalian SMA. Jadi kan waktu SMA tuh kalian sudah tahu ya tentang rantai karbon seperti itu. Nah sebenarnya ya itulah yang jadi bahasan di materi polimer ini gitu ya. Oke, ini yang sekiranya akan kita bahas hari ini, ya ini tentang mikrostruktural dari polimer. Terus habis itu nanti juga membahas tentang ketika polimer itu berada di room temperatur seperti apa namanya, perilakunya, kalau misalkan dia di temperatur yang lebih tinggi itu seperti apa, dan, nanti kita kenalan juga nih, kalau kemarin kan kalian hanya kenalannya sama titik lebur ya kalau di logam. Nah, kalau di polimer ini nanti kalian akan kenalan dengan istilah transition glass atau temperatur transisi ya. Temperatur transisinya transisi gelas. Apa tuh transisi gelas? Itu nanti kita bahas di hari ini gitu ya. Lalu nanti kalian akan kenal dengan istilah hardening, anisotropi, dan annealing pada polimer. Nah, itu juga apa namanya akan ada perbandingan antara polimer, keramik, dan metal kalau seandainya materi ini diletakkan di suhu yang di atas room temperatur. Jadi nanti kita akan memperbandingkan nih karena bagaimanapun juga kan tujuan kita mengenal satu persatu ini adalah agar kalian nantinya tahu yang mana yang bisa diaplikasikan untuk apa namanya, sesuatu yang memang diajukan seperti itu kan. Kita lanjut ya. Oke, polimer secara ini kan adalah makromolekul yang ibaratnya terdirinya atau terbentuknya gitu ya dari molekul-molekul di mana satu molekulnya itu ikatannya adalah kovalen gitu ya. Dan apa namanya, dia menghasilkan sebuah rantai yang panjang gitu ya. Jadi ibaratnya nih seperti yang contoh di sini ya polietilen, polibuten ini yang di satu kotak ini adalah satu unit atau satu mernya gitu. Ketika mereka terus tersusun berulang itu akan menghasilkan, struktur rantai polimer gitu ya. Dan kalau kita membahas tentang polimer maka propertiesnya itu ditentukan pertama dengan berat molekulnya. Ya, jadi ini tuh mempengaruhi antara beratnya etilen dengan buten itu, beda kan gitu. Nah, beratnya ini nanti akan mempengaruhi, propertiesnya gitu. Lalu yang kedua selain memang si per molekulnya adalah panjang dari rantainya, itu juga sangat mempengaruhi ya. Lalu backbone struktur itu maksudnya yang rantai utamanya strukturnya seperti apa ya. Terus nanti ada side chains-nya seperti apa. Dan ini istilah baru nih, crystallinity ya atau kristanilitas. Ya, kristanilitas ini bahasannya ya terminologinya adanya di polimer gitu. Kenapa? Karena kalau di logam memang itu adalah bentuknya kristal gitu ya. Logam itu tersusun dengan sistem kristal, sedangkan kalau di polimer itu kan nah kalian harus kenalan sama dua istilah nih. Jadi polimer itu si rantai-rantai ini bisa tersusun atas dua. Bisa bentuknya amorf atau yang kedua adalah bentuknya kristal ya. Seberapa banyak rantai yang tersusun dengan teratur itulah yang disebut dengan kristalinitas. Begitu. Apa sih Kak, apa namanya, pengaruhnya kalau misalnya banyak yang tersusun dengan rapi sama yang apa, amorf itu kan sifatnya apa sih, acak-acak ya, tidak ada arahnya gitu ya. Itu nanti kita bahas di hari ini gitu ya. Apa sih bedanya ketika ini perilakunya tuh ada bedanya. Lalu, apa namanya, ini contoh ya, contohnya si polimer itu kan plastik produk, terus habis itu, kayu gitu. Tulang bahkan ya, tulang manusia itu, apa namanya,
bagian kolagen gitu ya. Kolagen itu kan, sebenarnya kalau dilihat dari ininya, apa namanya, molekulnya gitu ya, masuknya ke polimer, seperti itu ya. Lalu kita ngelihat lagi di sini adalah terminologi yang harus kalian tahu juga nih. Karena ketika kalian mau ngejelasin sesuatu, nggak bisa kalau kalian nggak tahu tentang terminologinya. Ini tentang mer, yaitu unit. Jadi kalau polimer, kita monomer dulu ya, berarti monomer itu satu unit, dimer 2 unit atau 2 molekul gitu ya, polimer adalah many units ya. Nah, di sini ada, istilah oligomer dengan prepolimer. Nah, kalau apa namanya, prepolimer ini biasanya, istilah untuk polimer saat mengalami polimerisasi, seperti itu. Nah, kalau misalkan yang, apa namanya, untuk yang ini istilah homopolimer ya, polimer yang fix mernya maksudnya gini, lihat kalian di sini polietilen. Jadi sepanjang rantainya itu atau satu material bulknya itu isinya adalah polietilen saja, gitu ya. Hanya CH2 itu aja. Tapi ketika ya apa, sama juga dengan yang polimetil metakrilat. Ini satu material itu udah isi mernya hanya itu saja begitu. Apa namanya, yang harus kalian pahami dengan istilah, homopolimer. Karena apa? Ada lagi nih, ternyata di dalam satu polimer ya, nanti kalian kenal yang namanya heteropolimer ya. Artinya di dalam satu polimer itu enggak cuma satu jenis molekul, tapi contohnya nih ya, di sini ada vinyl chloride dengan, apa namanya, vinildin chloride ya, itu kan beda tuh ya. Ketika mereka ditambahkan jadi polyvinyl chloride vinildin chloride, bentuknya begitu. Itu jenisnya adalah heteropolimer gitu. Ada lagi ABS ya. ABS tuh akrolit, akrilonitrit, tambah butadin, tambah stirena ya. Jadi ABS. Nitril, butadin, stirin ya. Ini, jenisnya termoset ini nanti ya. Jadi kalian bisa tahu ya homopolimer bagaimana, heteropolimer seperti apa. Itu kalau kita lihatnya dari tipe mernya ya. Sekarang kita lihat lagi dari tipe penyusunannya ya. Jadi memang di polimer ini banyak tipe-tipenya, kalian harus tahu dia lagi dikelompokin berdasarkan apa. Berdasarkan jenis mernya kah, berdasarkan posisi mernya kah, atau apanya gitu ya. Kalau tadi tentang homo dan hetero itu tentang jenis mernya. Tapi kalau kita ngomongin tentang apa namanya nih, yang alternating random block dan grafted, ini permasalahannya adalah penyusunannya. Ya, jadi seandainya ada 2 tipe mer yang berbeda, contohnya yang kayak tadi nih yang di bawah ini, kalau disusunnya A, B, A, B, A, B itu jenisnya adalah alternating. Sedangkan kalau random ya udah ya, namanya juga random gitu kan ya, jadi kita nggak bisa, apa namanya, bikin pola di sana. Kalau block ya berarti A A A A A gitu ngeblok dalam satu ini baru B B B B gitu ya. Nah, kalau grafted ini cenderung apa salah satunya itu menjadi cabang begitu ya. Ilustrasinya ada di sebelah itu apa namanya? Kelihatan ya sama kalian yang sebelah kanan itu ada gambar gitu. Untuk yang grafted seperti itu. Ya. Nah, tadi kita udah ngebahasnya tentang polimer yang berdasarkan susunannya dan, jenis mernya. Sekarang kita ada lagi nih, kategori polimer yang didasarkan kepada kemampuan dia atau respon dia terhadap panas, gitu ya. Nah, biasanya kalau untuk ini ada termoplastik, termosetting, dan elastomer. Kalau yang termoplastik, ciri utamanya adalah ketika dia dipanaskan, yang terjadi adalah pelunakan. Ya, ini yang nantinya dia bisa menjadi cair, begitu, ya. Dia sifatnya reversible, jadi istilahnya misalkan gitu ya, dilebur gitu jadi cair gitu, jadi liquid, kental gitu, terus nanti dituang lagi ke cetakan, dia akan di-cooling, akan keras, tapi nanti ketika misalnya dipanasin lagi dia akan meleleh kembali, itu termoplastik ya. Nah, kalau dilihat nih secara mikrostrukturnya, ternyata susunannya itu cenderung linier gitu ya. Pun ada cabang, dia tidak sekompleks termosetting.
begitu. Nah, kalau secara mekanikalnya, termoplastik ini jauh lebih lembut ya, apa maksudnya, dibanding dengan termosetting. Artinya, dan dia biasanya ductile di atas TG. Nah, ini lagi yang tadi saya katakan ya, bahwa saya bilang di polimer kalian akan kenalan dengan transition glass gitu ya. Transition glass tuh apa sih, Kak? Gini, untuk, mudahnya seperti ini, ketika kalian mengenal melting temperature itu kan mengubah posisi padat menjadi cair, begitu ya kalau temperatur melting. Sedangkan kalau transition glass itu adalah, temperatur di mana posisi polimer itu berubah dari yang strukturnya rubbery atau yang strukturnya ulet begitu ya, menjadi, apa namanya, posisinya menjadi getas atau, dalam bentuk fase gelas. Tahulah kalian kalau ngelihat gelas kayak apa kan, keras dan rapuh gitu kan. Nah, polimer juga begitu, mengalami yang namanya kalau udah melewati TG ya, turun ke bawah di bawah TG, biasanya kalau di bawah TG posisinya seperti itu, fasenya adalah gelas, keras dan rapuh. Oh, jadi yang kita temuin selama sehari-hari ini adanya di posisi atasnya TG dong, Kak? Cenderung banyaknya iya. Yang kita ketemukan di, apa namanya, di kehidupan sehari-hari kita adalah polimer dalam posisi di atas TG. Karena biasanya TG itu berada di bawah 0 derajat ya, jadi artinya TG itu minus, gitu ya. Tapi enggak, apa namanya, tapi, saya bilang kan tadi enggak semuanya, berarti ada dong, Kak, yang TG-nya di room temperatur, ada. Ya, TG-nya di room temperatur ada, contohnya apa? Contohnya adalah polistiren, kalau enggak, ini, apa namanya, PMMA yang tadi, polimetil metakrilat. Jadi itu sebenarnya, TG-nya itu adalah 100 derajat. Jadi yang kita temuin sehari-hari nih polistiren, maksudnya styrofoam yang kalian buat makan bubur atau apa itu adalah posisi dia di apa namanya, saat posisinya glass gitu ya, gitu. Jadi kalau misalnya ternyata di atas ini dia baru bentuknya sifatnya rubbery gitu. Itu, untuk yang tadi polistiren dan, PPMA gitu ya. Terus, kalau ngomongin tentang TG ini, itu sebenarnya, balik lagi kita ngomongin tentang struktur ininya, apa namanya, struktur dari si molekulnya tadi gitu ya. Dan kalau udah ngomongin termoplastik biasanya ya itu, dia ductile di atas TG. Artinya biasanya nih termoplastik ini punya TG-nya memang yang di bawah 0 derajat, begitu ya. Nah, sifatnya adalah jadi brittle dan stiffer di bawah TG, gitu. Itu termoplastik. Sedangkan termosetting contohnya itu epoksi, fenolik, polyester resin ya gitu. Itu kalau kita lihat secara molekul gitu ya, ini cross linking. Ya, cross linking. Dia bukan cuma sekedar cabang, tapi satu rantai dengan yang rantai yang lain itu punya ikatan gitu ya. Nah, apa namanya, biasanya yang kayak begini atau bentuknya cross linking ini sifatnya dibilang kan permanent hardening. Artinya ketika nanti ada panas yang masuk, ya, kalau si termoplastik kan ketika panas masuk ini dia menyilahkan molekul itu untuk bergerak bebas. Sedangkan karena ini sudah diikat gitu ya, satu rantai dengan rantai, dia ibaratnya alih-alih bebas, mereka justru, apa namanya, bisa terbakar gitu ya, bisa terdegradasi akibat panas itu, karena mereka nggak bisa bergerak nih gitu istilahnya. Molekulnya nggak bisa bergerak, jadi panas yang ada, energi yang ada, itu nggak bisa diserap untuk mereka bergerak. Yang ada berubah menjadi apa, penghancuran terhadap si molekul itu sendiri. Makanya termosetting kalau dipanasin yang ada malah terbakar, begitu ya. Dibilang di sini adalah biasanya lebih keras, lebih kuat, dan juga sedikit lebih brittle dibandingkan dengan termoplastik saat di atas TG-nya, ya. Jadi kalau kita mau main banding-bandingan keuletan, kalau di atas TG jelas termoplastik yang menang, kayak gitu ya. Apa namanya, untuk keuletannya. Tapi kalau untuk kekerasannya kita mau cari polimer yang kuat gitu ya, yang lebih kuat gitu, itu termosetting gitu ya. Lalu, ini,
kalau dibilang kan, lebih banyaknya adalah cross linking atau bahkan yang bentuk ikat jaringan gitu ya. Pokoknya kalau udah sampai yang kompleks bentuknya, sampai benar-benar ini, itu biasanya semakin thermosetting gitu ya. Lalu elastomer. Nah, elastomer ini sebenarnya masuk ke dalam termoset ya. Cuma dia apa namanya, stiffness-nya itu rendah gitu dibanding sama thermosetting, karena ibaratnya nggak sama nih kekakuannya gitu ya. Akhirnya elastomer tuh menjadi kelompok sendiri. Sebenarnya elastomer itu apa sih? Karet. Yang selama ini kalian kenalan sama karet itu si elastomer ini gitu ya. Lalu dia high resiliency gitu. Nah, ini contoh ya polietilen gitu ya. Polietilen, kristal strukturnya seperti ini gitu ya kan. Lihat deh, ini kan rantai perantai ya kalau kalian perhatiin gitu ya. Ini kan rantai nih, yang C-nya itu rantai utama. Terus, si H-nya itu kan ininya, apa namanya, yang membentuk si rantai ya. Dan ini kan bentuknya lurus gitu, nggak ada, apa namanya, nggak ada cabangnya, nggak ada apalagi jaring ikat gitu kan, nggak ada. Lalu ini ada propilen gitu ya. Nah ini ya, sebelum cerita tentang propilen, ini kan ada kata HDPE dan LDPE. Jadi HDPE dan LDPE ini kan high density polyethylene dan low density polyethylene. Jadi namanya perkembangan teknologi gitu ya, setelah sudah punya polyethylene, para engineer material tetap mencari nih, gimana ya ceritanya kalau kita mau bikin polimer nih lebih kuat gitu kan. Nah, tadi saya bilang bahwa yang mempengaruhi material, apa namanya, material polimer itu kan salah satunya, adalah berat molekul ya. Jadi kalau mau naikin, kekuatannya polimer ya, itu naikkan saja ya dimulai dengan berat molekulnya, begitu, ya. Makanya adalah HDPE atau high density polyethylene. Dia direkayasa sehingga berat molekulnya lebih besar dibandingkan dengan, PE-nya sendiri. Dan hasilnya memang dia lebih kuat dan, kaku dibandingkan dengan PE. Ya. Lalu kita mau bikin katakan, apa namanya, low density. Kalau kita mau ngomongin low density apa sih sebenarnya yang mau kita unggulkan? Ringannya kan, ringan materialnya kan. Makanya lah dibuat LDPE, seperti itu. Dan ternyata ketika ditemukan oleh apa namanya, ditemukan polipropilen, ternyata polipropilen ini jauh lebih stiffer dari HDPE dan lebih ringan daripada LDPE gitu ya. Jadi memang perkembangan teknologi tuh ya begini gitu, ketika kita merekayasa satu jenis material, itu belum tentu ternyata, oh ada substitusinya lagi gitu ya. Itulah perkembangannya tuh seperti itu gitu deh. Dan aplikasi material polimer yang kalian harus ketahui itu enggak cuma plastik ya gitu. Jadi mulai sekarang karena kalian sudah kenalan nih sama, apa namanya, udah masuk kelas pengetahuan bahan gitu. Jadi kalau ditanya sama orang gitu ya, atau misalnya siapalah ngomongin tentang polimer, kalian harus tahu nih kalau polimer itu satu memang plastik udah paling lumrah ya, paling istilahnya keluarga polimer paling beken tuh plastik. Tapi ada juga elastomer yang tadi karet gitu ya, ada adesif. Jadi kalau kalian ngelihat itu apa namanya, lem atau apa, itu sebenarnya itu bagian dari polimer ya. Itu kalau saya boleh nyebut merek lem Icabond, itu kan sebenarnya polimer ya gitu. Terus udah kayak gitu, sampo kalian ya, sampo, conditioner atau sampo kalian, itu bagian pengentalnya tuh polidimetil siloxan itu kan juga polimer gitu ya. Jadi sebenarnya kalau, apa namanya, kita ngebahas polimer ini sebenarnya lebih bisa dibilang apa ya, lebih banyak, cuma sayangnya selama ini kita nggak tahu kalau, oh itu ternyata masuk loh keluarga polimer gitu ya. Karena kita selama ini berpikir udah deh kalau polimer pasti plastik, pokoknya kalau nggak bentuknya plastik, ya bukan polimer gitu. Padahal dilihat polimer apa enggaknya tuh bukan dari seperti itu, tapi dilihatnya dari strukturnya. Kalau memang strukturnya membuat rantai ya, terdiri dari molekul-molekul yang membuat rantai, itu udah pasti dimasukin ke dalam polimer, begitu ya. Terus pelapis juga itu polimer. Serat, serat yang kalian tahu itu juga masuk ke dalam material polimer, ya. Polimer alam. Wah, itu kok zaman sekarang tuh banyak banget perkembangan teknologi di bidang tuh polimer alam ya. Entah kalau kalian pernah ini, kalau saya sih pernah gitu ya kan lihat,
terbuat dari jagung gitu kan, ya sedotan ini terbuat dari jagung tuh kalau yang suka minum kopi-kopi gitu kan tuh tulisannya gitu kan, atau saya ini, jas hujan tuh juga gitu kan, terbuat dari ini jagung gitu. Karena memang itu polimer alam ya gitu, udah mulai dimanfaatin tuh untuk ini, menekan isunya polimer juga gitu ya. Lalu sistem bio ya, biomaterial juga banyak ya pakai polimer gitu. Maksudnya dari makhluk hidup gitu ya untuk diambil ininya bisa dibentuk jadi, material polimer gitu. Ini karakteristik umumnya polimer yang harus kalian ketahui, densitasnya rendah ya, terus stiffness-nya juga rendah banget ya, kurang dari 5 GPa, di saat yang lain udah sampai ratusan GPa bahkan ya untuk logam gitu ya. Malah polimer itu di bawah 5 di GPa gitu ya, rata-ratanya gitu. Terus low strength-nya juga gitu ya, bahkan kurang dari 100 MPa ya. Terus low toughness juga dan melting temperaturnya itu kurang Maksudnya di bawah metal dan keramik. Oke, ini karakteristik, polimer ya, kalian harus ketahui nih dulu dari molekul karakteristik tadi. Gunanya tadi, pokoknya kalau kita udah ngomongin molekul karakteristik itu ibaratnya kayak atomnya, inilah kayak sel kita kan gitu. Selnya polimer kan adalah molekulnya gitu kan. Sedangkan kalau logam itu kan hanya atom ya, yang kalian perhatiin adalah atomnya. Sedangkan kalau ini kan bentuknya molekul gitu ya. Jadi kalian harus tahu nih komposisinya, merek composition-nya tuh apa, terus size-nya seperti apa, itu karena nanti berhubungan dengan molecular weight-nya ya. Terus bentuknya seperti apa gitu kan, dan struktur nih yang paling penting, ya. Jadi ketika molekulernya itu berstruktur linier atau bercabang, itu akan masuk ke termoplastik. Oh, berarti bisa nih diolah ibaratnya berkali-kali, didaur ulang, segalanya itu bisa. Tapi kalau misal struktur bentuknya cross-linking dan networks, itu masuknya ke thermosetting polimer, gitu, ya. Nah, ternyata nih termoplastik nggak cukup selesai sampai di situ. Dia tuh bisa ada lagi nih, bagi duanya, karena kan kalian tahu ya kalau misalnya, ada tuh zaman dulu SMA gitu ada, geometrical isomers. Isomers kan apa tuh, bentuk, ini ya, sama komposisinya tapi bentuknya yang beda gitu ya. Nah, itu kan ada yang cis-trans, terus ada yang inilah isostatik, gini-gini. Tapi sebenarnya sih kita nggak akan bahas di isomerik yang terlalu dalam seperti ini, karena itu udah cukup di SMA kalian. Kita sekarang lebih cari tentang aplikasinya, ya. Kalian tuh mengenal sekarang tuh selalu harus dikaitkan, ini saya belajar tuh aplikasinya apa. Saya nanti pakai ini itu untuk memecahkan kasus apa, untuk berpikir ke arah mana, itu yang harus kalian pahami gitu ya. Ini mikrostruktur polimer, diulang lagi ya, sekarang pakai ilustrasi biar kalian ngeh gitu. Ini kalau polietilen ya mernya itu segitu, 2C gitu kan dengan H-nya. Kalau polyvinyl chloride gitu ya, berarti H itunya diganti kan dengan chloride. Terus habis itu ada polyvinyl propylen gitu ya, berarti ada C-nya 3, tapi untuk rantai utamanya C-nya tetap 2, sedangkan CH-nya ini, etilnya itu menjadi, rantai ya gitu. Oke, terus covalent chain configuration and strength. Ya, kalau kita lihat nih dari sini aja udah ketahuan ya, yang mana yang lebih kuat itu udah tahu lah kalian kan. Pasti yang cross linking dan network ya. Ketika beban itu diberikan, yang cenderung untuk membagi bebannya lebih baik atau berbagi bebannya lebih oke kan jelas yang cross linking sama network. Ibarat kalau linear kan jalannya sendiri-sendiri rantainya gitu kan. Tuh, kalau kita ngomongin tentang kekuatan ya gitu, tuh lihat ilustrasinya seperti ini gitu. Jadi kalian udah kebayang lah kalau seandainya ada panas atau ada beban yang mengenai struktur seperti ini tuh akan bereaksi apa gitu kan. Oke, kita lanjut ya bahasannya tentang molekul weight ya, berat molekul. Nah, di sini sebelum kita ngomongin tentang berat molekul itu seperti apa, di sini ada ilustrasi sedikit sama kalian. Kalau rantainya pendek, ya secara logikanya berarti molekul weight-nya itu rendah, lebih kecil lah dibanding dengan yang lebih panjang, seperti itu ya. Terus kalian harus kenal yang namanya derajat polimerisasi ya. Dan di sini kenapa sih Kak harus tahu derajat polimerisasi? Karena
berat molarnya polimer, ya, itu ditentukan oleh derajat polimerisasi dikali dengan molekul weight-nya, gitu ya. Kenapa sih, apa namanya, harus tahu sih, Kak, kayak begini? Karena yang seperti saya katakan tadi, ketika kalian mengetahui berat molekul gitu ya, itu kalian akan menentukan, setidaknya kalian bisa menentukanlah gitu, apa namanya, sifatnya polimer khususnya di mechanical properties itu seperti apa, ya. Dan kalian harus ingat lagi nih, karena rantainya polimer ini beragam dan kita nggak bisa ngitungin rantai polimer itu satu-satu gitu ya, makanya di sini kita menggunakan istilah rata-rata. Berat rata-rata dan jumlah rata-rata, ya gitu. Jadi diberikan rata-rata, udah dirata-ratain rantainya dalam satu material bulky gitu, itu berapa, dengan average, apa namanya, berat rata-ratanya juga berapa, seperti itu ya. Dan ini tentang rasio, antara, berat molekul dengan tadi jumlah rata-rata rantai ya, disebut dengan Diversity Index atau PI ya. Jadi ini ibaratnya tuh apa namanya, buat ngitung, oh, luasannya molekul weight itu bisa semana sih? Dalam artian gini, kan terkadang kita, dalam sebuah produksi polimer gitu ya, kita tuh harus tahu nih, bahwa yang kita buat gitu ya, ini rata-ratanya katakan misalnya ada 100 rantai ya, ada 100 rantai, terus sudah kayak gitu, berat molekulnya terlalu luas nih, perbandingannya. Kenapa? Karena ternyata si 100 rantai ini gitu ya, itu ibaratnya terdiri dari, misalnya 80, eee, 80 molekul gitu ya, maksudnya dalam artian tuh 100 rantai ini bukan yang panjang-panjang gitu istilahnya. Jadi 100 ini tuh ibaratnya apa ya, rantainya kecil-kecil lah gitu ya. Itu akan mempengaruhi juga nanti di bagian, mmm, apa, mechanical properties-nya begitu, ya. Dan di sini bilangnya at the best PI-nya itu 1,1. Artinya berat molekul, dibanding sama ininya itu 1,1 gitu. Kalau udah di bawah itu ya jelek ya gitu istilahnya. Kalau satu kan berarti sama nih monodiverse. Oh berarti semua yang diasumsikan, apa namanya, semua rantainya itu, ibaratnya ya, semua molekul yang ada itu menjadi rantai, kan begitu ya? Gitu. Tapi kalau misalnya, apa namanya, di atas itu katakan kita ngambilnya 5 aja, ya berarti apa, berat molekulnya lebih besar kan daripada jumlah rantainya gitu kan. Ya berarti mungkin di sini bentuknya asumsinya adalah rantainya panjang gitu. Oke, kita lanjut ya ke kristalinitas. Ya, kita ngebahas tentang kristalinitas ini terkait dengan tensile strength ya. Kemarin kan kalau di logam, apa namanya, nggak jauh-jauh tentang ikatan antar atom gitu ya. Sekarang kita ngelihatnya ada kristalinitas nih yang mempengaruhi tensile strength. Nah, kalau di tensile strength ini biasanya kalau, MW-nya atau si berat molekulnya itu naik ya, dia tensile strength-nya naik gitu ya. Apa namanya, di sini ada penjelasannya gitu ya, kenapa sih kalau misalnya ini sekarang kalian lihat di sini kan ada region-nya itu ada yang kristalin, yang saya bilang penuh keteraturan, dengan ada yang amorphous atau ketidakteraturan di sini ya. Nah, apa namanya, makanya di sini adanya persen kristalinitas. Kita harus tahu nih dalam satu, luasan kristalinitasnya berapa sih atau, area kristal itu berapa persen sih gitu. Nah, karena ketika kita bisa membuat lebih banyak kristal region dalam suatu material polimer, itu mempengaruhi TS dan E-nya atau tensile strength dan modulus elastisitasnya, gitu ya. Nah, di sini dibilang annealing menyebabkan, kristalnya itu tumbuh sehingga, kristality-nya increase ya. Jadi artinya apa? Annealing itu kan proses pemanasan ya.
Jadi kalau kita berikan proses pemanasan yang di-hold ya atau ditahan waktunya, itu menyebabkan molekul-molekul ini bisa mengatur dirinya lebih baik. Lebih teratur. Contoh aja kayak waktu kemarin kita ngebahas tentang, logam ya, yang saya bilang, pokoknya kalau habis dilakukan forming mechanical itu wajib di-annealing. Kenapa? Karena dia harus melakukan stress relief. Stress relief itu gimana ceritanya? Ya ini ketika misalkan suhu ini kita berikan nih di atas room temperatur, itu kan ada panas. Panas kan menyebabkan energi. Energi buat apa? Energi agar atomnya bergerak, ya. Nggak jauh beda sama logam ya, karena sama-sama mengatur, ini di polimer juga begitu. Annealing itu menyebabkan atau menyilahkan istilahnya atom-atom atau molekul-molekul ini untuk menyusun dirinya lebih teratur, begitu, ya. Itu salah satu rekayasanya gitu ya. Oke, ini adalah tensile response ya. Ini kalian harus perhatikan. Kalau dulu kalian bikin diagram stress strain-nya buat logam, ya paling cuma material brittle sama material ductile yang harus kalian tahu gitu ya. Tapi kalau sekarang tensile properties-nya itu ada 3 yang harus kalian ketahui. Brittle, brittle polimer, terus yang plastik polimer, dan satu lagi nanti yang elastomer. Jadi mereka punya beda-beda nih responnya. Ya, contoh aja pertama kali dulu kita ke brittle dulu ya. Brittle ya ketika diberikan beban, itu nggak akan ada mekanisme, deformasi plastis ya. Dia cenderung, ibaratnya perilakunya ini kayak keramik ya. Ketika sudah sampai di atas, di highest maksimum ininya, dia akan patah biasanya, begitu. Ya dia tidak ada istilah merenggang-merenggang tuh nggak ada gitu ya. Jadi ibaratnya udah sampai di batas mana, beban itu dicapai, ikatannya putus, ya udah gitu. Nggak ada mekanisme mempertahankan diri seperti kemarin gitu ya. Nah, itu nggak ada gitu. Itu yang untuk plastik yang brittle ya jenisnya, atau polimer yang brittle. Nah, sedangkan kalau yang plastik ya, ini biasanya nih geng-gengnya termoplastik nih ya gitu. Ini ada mekanismenya nih. Jadi ketika ngalamin yang namanya deformasi elastis gitu ya, itu yang terjadinya kan ini di semi kristalin sebutannya. Kalau yang tadi kan yang di brittle tuh namanya kristalin polimer atau polimer kristal. Terus yang semi kristalin itu yang biasanya ada di, termoplastik gitu ya. Terus nanti kalian ketemu lagi sama yang amorphous full, ya biasanya udah deh kalau amorphous full ya istilahnya udah pasti tuh yang jadi keutamaannya adalah kemampuan regangnya yang luar biasa gitu ya. Nah sebelum kita bahas itu, kita bahas dulu yang semi kristalin ya. Di sini yang warna ungu-ungu kalian perhatikan itu. Jadi ketika beban diberikan gitu ya, dia merenggang. Apa yang merenggang dulu? Bagian amorphusnya ya. Ingat tuh, untuk semi kristalin ini ibaratnya bagi bebannya lebih cantik daripada yang lain-lain. Kenapa? Karena mereka punya bagiannya masing-masing gitu ya. Ketika untuk masalah pembagian beban dulu gitu ya, itu yang bisa reversible-nya itu adalah bagian amorphusnya gitu ya. Ini amorphusnya. Terus ditarik gitu ya, diberikan ini gitu kan, udah bagian necking nih. Kalau udah bagian necking, itu berarti amorphusnya sudah tidak bisa lagi tertarik, ya. Nah, berarti kalau sudah kayak gitu, sekarang tugasnya udah masalah si bagian yang kristalnya, ya. Kristal region-nya slide ya, geser, gitu ya. Udah kalau geser-geser terus nih, lepas nih lama-lama kan, ya perhatiin, ini geser gitu ya. Ya, karena kan uji tarik, ini bayangannya ditarik ya sama kalian ya. Ini kan udah cukup nih, ibaratnya udah saya udah nggak bisa lagi merenggang nih. Ya berarti kalau udah nggak bisa merenggang, si bagian amorphusnya gantian bagian kristalinnya yang bergeser, sliding mereka. Terus terus begitu akhirnya filer, gitu ya. Itu untuk yang semi kristalin. Contohnya apa Kak? Ini ada di bagian drawing. Kalau kalian tahu ya tuh kalau kalian lagi narik-narik plastik lah gitu kan. Nah, ini, result-nya ya jelas ketika setelah di-drawing gitu, itu increase di bagian, modulus elastisitasnya, ya. Terus juga tensile strength-nya, naik, tapi ya itu ductilitasnya rendah gitu ya. Makanya perlu di-annealing untuk membalikkan sedikit gitu kan. Nah, terus nanti kalian harus di-compare nih sama cold working di metal. Sebenarnya pada pada dasarnya, pada pada u apa namanya,
teori dasarnya itu sama gitu kan. Cuma yang menjadi beda adalah karena susunannya beda gitu kan. Kalau di logam kan kita kenalnya apa sih? Atom gitu kan. Atomnya udah berdiri sendiri aja gitu kan. Dia berikatan sama tetangganya kanan kiri. Kalau nggak berikatan jadi cacat. Cacatnya bagaimana nih? Ada cacat yang satu titik, ada yang cacat satu garis gitu kan. Nah, tapi kan kalau polimer tidak. Mereka ibaratnya bertetanggaan itu dalam satu rumah gitu istilahnya. Jadi kalau mau dianalogikan, diimajinasikan oleh kalian, kalau sama logam itu ibaratnya masalah orang lagi baris berbaris, individually. Tapi ketika kalian ngomonginnya tentang polimer, itu ibaratnya satu keluarga kecil, ketemu keluarga kecil lainnya, ketemu kecil lainnya. Seperti itu. Jadi kalau saya dulu selalu membayangkan, kalau polimer itu ngomonginnya adalah kompleks perumahan. Tapi kalau apa namanya logam itu adalah tentang kombinasi baris berbaris. Itu ya, kalau untuk membantu imajinasi kalian terhadap atomik-atomik ini. Oke, ini yang elastomer case ya, yang tadi saya katakan gitu ya, inisialnya amorphous-nya dulu ya, yang ketarik gitu ya. Tapi ya itu harus ingat lagi elastomer ini kan punya jaring ikat gitu ya. Ada saat-saat di mana, mereka itu nggak bisa lagi merenggang gitu ya. Dan disitulah memang, apa namanya, di sini ada ini nih ya, ininya kerjasamanya lah antara si kondisi cross linking ini dengan pembagian beban gitu ya. Jadi ibaratnya nih, mereka tuh nggak gampang putus. Kenapa? Karena ketika beban itu diberikan gitu ya, mereka tuh mentransfernya lebih lebih ini, lebih banyak tujuan transfernya. Dalam artian kan gini, kalau kalian bayangin aja, misalkan kalian apa ya, mentransfer, apa ya, katakan misal kalian punya ini deh, punya selang gitu ya, selang yang satu selangnya lurus aja gitu kan, yang satunya lagi, selangnya ini udah bentuknya udah bercabang dari awal. Airnya cepat sampai yang mana? Yang lurus aja kan dibanding sama yang bercabang itu kan, karena harus mengisi sana sini gitu kan, mengisi celah maksudnya, selangnya itu memang didesain kayak gini deh gambarnya gitu kan, kalian kasih air gitu. Yang jelas ya memang yang lebih bertahan lama kan yang begini kan bentuknya. Karena ini kan basic-nya adalah pembagian beban, gitu ya. Dan ini dibilang compare to response of others polymer, brittle response jelas yang, ini ya, apa namanya, untuk yang cross linking dan network case ya. Sedangkan kalau plastic response itu untuk semi kristalin dan semi kristalin yang tadi gitu. Dan kalau elastomer ini lihat nih sama kalian, ini nggak bisa kalau mainan kuat-kuatan nggak bisa. Nggak bisa elastomer nggak, ibaratnya kayak yang saya bilang kemarin tuh kalau, apa namanya, magnesium ditanyain tentang kekuatan, magnesium nggak akan pernah ikut kontes kekuatan gitu kan. Sama kayak elastomer, elastomer nggak akan ikut kontes kekuatan, nggak bisa dia gitu. Tapi kalau untuk memanjang gitu ya, untuk merenggang itu bisa, gitu ya. Oke, ini kita ngomonginnya tentang termoplastik dan termoset. Ini balik lagi ya ke yang tadi gitu. Jadi, ini lebih kepada ngebahas tentang TG nih, hubungan antara molecular weight dengan TG, ya. Jadi seperti yang saya bilang tadi, kalau, polimernya itu sifatnya 100% kristalin ya, dia tidak akan punya TG. Sifatnya akan sama aja dengan logam, dia tidak punya TG. Tapi semakin amorfus sebuah, polimer, dia akan punya TG, gitu ya. Dan sebenarnya tinggi renggahnya TG ini sangat berkaitan dengan strukturnya. Ya, jadi kalau kalian udah lihat, wah TG-nya tinggi nih gitu kan, oh ada berarti memang strukturnya itu, rigid gitu ya. Rigid tuh artinya ya memang, apa namanya, tadi kalau nggak karena cross linking-nya, karena jaringan ikatnya gitu ya. Nah coba kita perhatikan gambar ini ya, saya mencoba menjelaskan ini, kita lihat dulu dari keterangan yang kiri. Termoplastik itu cross linkingnya sedikit, dia sifatnya ductile ya, terus soften ketika dipanaskan gitu kan, contohnya adalah polietilen, propilen, polikarbonat, dan polistirena. Nah,
Kalau termoset itu kan cross linking-nya luas ya, apa maksudnya dalam artian, mayoritasnya adalah bentuknya cross linking, hard and brittle, tidak, melunak saat dipanaskan ya. Itu contohnya adalah rubber, ya pasti vulcanized rubber, si karet gitu, epoxy, polyester resin, dan phenolic resin. Itu sama yang saya jelasin. Nah, saya mau jelasin nih yang warna-warni ini ya. Jadi kalau kita baca, itu lihat dari bawahnya dulu ada solid, ada crystalline solid dengan partially crystalline solid. Yang saya bilang kalau memang dia crystalline solid ya, sebenarnya dia itu, ketika melewati temperatur ya, itu langsung aja temperaturnya melting. Ya, makanya dia nggak ada kan fase viscous liquid, nggak ada kan? Dia langsung warnanya pink. Artinya apa? Dia ketika itu dia kenalnya sama titik melting aja untuk crystalline solid. Ya, tapi untuk yang udah mulai daerah-daerah partially ini tuh akan mengalami yang namanya masa di antara TM dengan TG atau yang disebut sebagai tough plastic yang tadi saya bilang sifatnya rubbery. Yang selama ini kalian pegang-pegang polimer kemana-mana itu adalah dari sifatnya dia di sini, di antara room temperatur dan TG-nya gitu ya. Di atas TM macam-macam. Kalau memang ini biasanya ya sifatnya kalau polimer kita nggak bisa bilang liquid ya, karena kan polimer itu ini punya kekentalan yang tidak sama dengan, cairan biasanya. Jadi biasanya bisa dibilang viscous liquid, gitu, ya. Oke, ini tentang T dan strain rate di termoplastik. Jadi kalau kemarin di logam kita kan kenalan sama yang namanya fenomena ductile to brittle transition time ya. DBTT itu loh yang saya ceritakan ke kalian gitu. Nah, ternyata di polimer juga kenalan nih sama yang namanya transisi seperti itu. Lagi-lagi penyebabnya apa? Temperatur. Jadi ketika decreasing ya, temperaturnya itu turun gitu ya, itu akan menaikkan menaikkan TS dan mengurangi persen elongasi gitu ya. Nah, kalau, ini efeknya dengan efek yang sama gitu ya, itu terjadi di strain rate atau kita bilangnya kalau kita melakukan, pengerjaan dinginlah terhadap polimer. Jadi kalau katakan misalnya rolling ya, rolling atau drawing lah yang kayak tadi. Kalian tambahin nih, strain rate-nya misalnya tadinya 30%, terus atau enggak kalian ada 30%, ada yang misalkan 10%, 30% dan 50%. Efeknya setelah dilakukan, pengerolan atau penarikan tadi, itu sama aja kayak efek dari decreasing temperaturnya. Jadi katakan kalau kalian naikin persen drawing-nya, tadinya pokoknya jadi misalnya 50% dibanding sama yang 30%. Berarti yang 50% itu E-nya, TS-nya lebih tinggi daripada yang dilakukan pengerjaan hanya 30%. Gitu ya. Dan ini contohnya ini diambil dari PMMA, plexiglass. Gitu ya, oke. Oke, ini adalah, time deformation, ini lebih kepada stress relaxation test untuk ngukur kalau misalnya, dilakukan peregangan gitu ya, terus ditahan gitu, itu kita ngelihat stres, ininya seperti apa gitu. Jadi kalau di sini kan ada relaxation modulus, jadi fungsinya terhadap waktu gitu. Dan di sini bilang, ER ya, polistiren contohnya yang sebelah kanan itu, untuk T di atas TG. Berarti kalau T di atas TG itu kan berarti dia di fase rubbery ya, gitu. Jadi di daerah-daerah sini gitu kan, stress relaxation-nya untuk dapetin nilai TG-nya nih. Contoh, sampelnya adalah lihat ya, ya PE itu ternyata TG-nya minus minus, terus saya bilang tadi,
polistiren itu ternyata di 100 derajat ya, polikarbonat itu di 150. Jadi selama ini kalau kita lagi pegang-pegang styrofoam dan yang lain-lain itu adalah di fase transisi gelasnya, di fase gelasnya begitu. Ya. Ini, summary-nya dari apa namanya, penjelasan saya tentang polimer gitu ya. Termoplastik punya modulus elastisitas dan ini lebih rendah, larger apa, KC-nya lebih tinggi dan, mudah untuk dibentuk dan didaur ulang. Sedangkan untuk elastomer ya, ini memang udah apa namanya, menyilakkanlah, regangannya itu besar ininya, gitu. Sedangkan termoset seperti kalian tahu ya, udah nggak bisa nih kalau untuk dibuat di-recycle. Nah ini yang sebenarnya jadi masalah masalah perplastikan yang letaknya ada di termoset ini gitu. Gitu ya. Ada yang mau tanya sebelum, apa namanya, kita geser ke ini, geser ke fabrikasinya ada yang mau tanya? Kak, mau nanya Kak. Iya, siapa ini yang lagi bicara? Jadi pertama, Oke. tadi kan disebut di grafik tuh ada namanya plastic failure. Ya. Plastic failure itu maksudnya deformasi plastis bukan sih Kak? Yang kalau misalkan udah terjadi nggak bisa balik lagi. Oh, kalau yang di situ karena titiknya dia udah di ujung ya, sebentar, udah di ini, itu emang ke ininya, sebentar, mana ya itu tadi? Ini ya, plastic failure ya? Ini kalau udah di Iya sini Kak. ya berarti udah putus maksudnya. Ini udah kegagalannya di sini gitu loh maksudnya. Oke, terus kalau misalkan elastomer tuh elastic polymer bukan sih Kak? Apa salah Kak? Elastomer tuh karet sebenarnya. Karet yang apa namanya, yang hasil dari ini proses vulkanisasi. Oke Kak, oke. Itu aja sih Kak. Oke. Makasih ya. Ya, terus siapa lagi nih? Ada yang tanya yang ini Alifanza. Kak Ruri izin bertanya Kak. Iya. Yang slide 4 Kak, yang jenis-jenis Slide 4 ya, bentar. ya bentuk polimer. Slide 4 bentuk-bentuk polimer. Bentar ya, slide 4. Bentuk-bentuk polimer. Iya, ini kenapa? Itu bagaimana cara kita tahu bahwa kalau misalnya suatu polimer terbentuk itu yang terbentuk bakal bentuknya kayak apakah dia alternating, random, block atau graph? Sama gimana kita cara menentukan dari strukturnya itu apakah polimer yang nanti bakal alternating atau termoplastik kan? Oh, oke. Ini coba saya jawab dulu, mungkin nanti biar Pak Donanta yang menambahkan ya tentang jawaban ini. Tapi kalau yang saya tahu ya, untuk menentukan ini kita nggak mungkin meneliti setiap rantainya satu-satu, nggak bisa. Kita dibantu sama alat, itu namanya differential scanning calorimetry. Ya, jadi itu memang ngelihatnya dari kita nge-scanningnya berdasarkan kalor yang keluar. Jadi kan bagaimanapun juga setiap molekul itu kan punya kalor masing-masing ya yang terkandung. Itu bisa kelihatan tuh di situ ininya untuk apa namanya, posisinya gitu ya untuk ininya. Terus kalau tadi untuk membedakan thermosetting sama thermoset sih sebenarnya memang kan gini, dari awal kan basic-nya orang ketemu sama polimer ini kan rangkanya membuat ya. Jadi kan bukan kalian ibaratnya diberikan, "Oh nih polimer," kecuali memang itu di ranahnya failure analysis. Kalau di failure analysis katakan kalian nggak kenal nih spesimen polimer ini spesimen apa, ya biasanya dilakukan pengujian. Uji paling gampang uji bakar. Kalau memang dia meleleh, ya udah pasti itu termoplastik. Sedangkan kalau dia terbakar, jadi habis dibakar malah jadi nyala gitu apinya di situ, itu berarti bisa dikategorikan ke termoset. Itu jawaban dari saya. Mungkin Pak Donanta bisa menambahkan, Pak.
Rasanya cukup jelas ya. Siapa yang tanya tadi? Alifansa. Gimana Livansa, bisa terima belum? Berarti kita menentukannya berdasarkan pengujian ya Pak, bukan dari struktur atau komponen dari polimernya itu. Ya bergantung. Karuri coba dijawab lagi Karuri. Kalau kita mau, iya memang kalau kita mau menentukan apapun gitu ya, itu memang basicnya balik lagi pasti pakai pengujian gitu. Apalagi polimer ya gitu, maksudnya dari proses polimerisasinya aja, kita kan apa ya, ibaratnya itu segala sesuatunya memang bukan diasumsikan juga sih, tapi diuji lah gitu ininya gitu. Dilihat apakah memang misalnya contohnya aja gitu ya, polimerisasi itu terjadi apa enggak gitu, atau misalkan rantai karbon tuh terbentuk apa enggak, itu kan secara kasat mata kita nggak tahu nih bener apa enggak kebentuknya, tapi ada parameter-parameter yang bisa digunakan di alat uji. Jadi balik lagi kalau kita ngomongin tentang polimer, itu dikit-dikit ya memang dengan pengujian seperti itu. Oke, terima kasih Kak. Iya. Lanjut ya pertanyaannya Dava Akila. Karena izin bertanya Kak, ini Iya. untuk yang termoplastik itu kan di slide selanjutnya, slide 5 itu, dia kan ngomong reversibly dan repeatedly. Itu saya masih belum nangkap kalau masuknya reversibly itu apa yang bisa di reverse. Makasih Kak. Oh, ini tuh maksudnya yang tadi saya bilang, misalkan kamu mau buat botol kemasan, maksudnya kemasan air minum misalkan ya, kan dibuat nih pakai blow molding gitu kan. Terus misalnya udah nih, udah dipakai gitu kan, dimasukin lagi ke produksi, dia di remelt tuh bisa, maksudnya itu. Di remelt berkali-kali itu tuh masih bisa gitu. Dia lebih Mau nanya lagi Kak, kalau misalkan maksud Kakak tadi blow molding itu yang kayak misalkan bikin botol buat air kemasan itu awalnya plastiknya kan tebel tapi kecil gitu kan Kak. Iya. Terus dipanasin, ditiup gitu terus dibentuk, maksudnya diginin lagi maksudnya gitu kayak. Iya benar. Jadi ketika Keras nanti lagi ya. iya, ketika dia bentuknya Oke. udah jadi botol kemasan tuh ya, itu ketika nanti nih mau dipanasin lagi dalam artian kita mau memberikan dia temperatur meltingnya, dia akan menjadi kembali lagi seperti semula. Makanya di situ dibilang reversibly dan repeatably gitu ya. Reversibly untuk recycling gitu kayak. Iya betul. Oke. Berarti kalau kayak gini berlaku juga buat kaca kali kayak. Kalau kaca kan kelasnya keramik. Terus caranya mirip gitu juga nggak sih Kak? Iya, Tiup-tiup sama. juga kan? Iya, oke. Makasih Kak. Iya, tadi Dava Akila dapat jawabannya, maksud dari reverse. Kita sebelum bahas logam Kak ya? Iya, betul. Masih Kak. Iya. Karena ada yang nggak bisa reversibly, makanya jadi dibedain. Kalau logam kan semuanya bisa tuh di remelt ya. Scrap itu bisa di remelt. Nah, karena polimer ini ada yang nggak bisa, makanya dia dibedain lah kelompoknya gitu ya. Oke, yang biasanya di yang kedua itu kayak. Iya, di termosetnya. Oke, iya. Ada lagi nih Brian, pertanyaannya silahkan. Sebenarnya saya mau konfirmasi aja sih Kak, sama buat diperjelas lagi. Tadi kan di awal, tadi kan kita tahu bahwa polimer itu dipengaruhi, maksudnya yang mempengaruhi kekuatannya dan lain sebagainya itu berat sama panjangnya, strukturnya seperti itu. Nah terus juga ada dibilang bahwa mempunyai bentuk amorf sama kristal ini. Iya. Jadi berarti kalau misalnya bisa saya simpulin Kak, kalau misalnya suatu polimer itu punya kristal yang tinggi, berarti punya kekuatan yang tinggi gitu ya Kak. Kalau misalnya amorfnya tinggi, berarti dia punya maksudnya kemampuan elastis yang lebih tinggi gitu ya. Iya. Nah, kalau misalnya perbandingan stiffness sama density antara termoplastik sama thermosetting itu kayak gimana ya Kak? Density termoplastik dengan thermosetting. Jelas thermosetting punya density yang lebih tinggi dibandingkan dengan termoplastik. Ya. Kenapa? Karena kita bayangin aja gitu ya, rantainya yang satu linear aja gitu kan. Linear apa sih ininya ibaratnya komponennya paling C sama H kan. Atau C C-nya lebih banyak kalau polipropilen ada 3 gitu kan. Sedangkan kalau udah jaring ikat itu biasanya udah ada yang
aromatik lah, apa namanya yang zaman-zaman kalian SMA itu dulu, yang zaman-zaman kalian kenalan sama yang namanya aromatik, terus abis itu apalah zaman-zaman kalian ini kan berat tuh ya, molekulnya itu yang bentuknya kayak sarang lebah itu kalau saya bilang. Terus kalau misalnya kayak formaldehid gitu kan, itu kan berat tuh. Udah bayangin kan pasti udah dengan apa namanya side chains-nya seperti itu, terus mereka jaring ikat juga. Berarti kalau secara ini kita belum pakai matematika ya, kita baru ngebayangin aja gitu. Itu kan akan menghasilkan molekul weight-nya yang lebih besar gitu ya. Otomatis makanya saya bilang yang thermosetting itu jauh lebih berat dibandingkan dengan termoplastik. Makanya aromatik tuh yang muter bukan Kak? Iya, yang bentuknya kayak apa namanya? Iya, yang bentuknya lingkaran itu. Iya, ujung-ujungnya nyambung. Ya. Iya. Oke. Begitu ya tadi Brian, dapat ya? Oh iya Kak, ya berarti kalau misalnya stiffness itu di sini tuh maksudnya itu kekakuannya gitu ya Kak? Iya betul. Oh oke. Makasih Kak. Iya. Ada lagi yang mau tanya? Nggak ada ya? Kalau nggak ada kita lanjut ke apa namanya fabrikasinya. Kita ngomongin tadi kan sudah sedikit saya ceritain tentang blow molding ya, yang kalian tahu lah itu bakalannya tebel banget, kecil, tebel tapi bisa menjadi yang kalian lihat nih, yang kalian pakai gitu ya. Sebenarnya nggak jauh beda proses apa namanya prinsip ya. Makanya saya Pak Donanta juga selalu ingatin kalian bahwa kalian tuh belajar dari prinsip dan filosofinya. Kenapa? Karena ketika ini hanya tinggal penyesuaian. Kalau dari basicnya aja kalian udah nggak tahu, prinsipnya kalian nggak tahu itu udah susah banget gitu. Kalau udah tahu kan tinggal oh iya, tinggal penyesuaian aja. Kita lagi ngomongin apa nih? Oh, lagi ngomongin metal. Kalian ingat lagi prinsip metal seperti apa. Oh, kita lagi ngomongin polimer ya. Ingat lagi prinsip polimer seperti apa. Jadi gitu aja sebenarnya, nggak apa namanya nggak menjadi susah gitu ya. Ininya gitu. Oke, ini processing dari polimer. Yang pertama yang akan dibahas adalah extrusion. Sama ya, sama logam ya, kita kenalan juga sama extrusion. Tapi apanya yang didorong gitu kan? Kalau extrusion kan kemarin bentuknya billet, misalkan ya dimasukkan terus dia pakai apa energi tekan, apa gaya tekan gitu. Nah, kalau extrusionnya polimer sedikit bedanya karena apa? Kita harus membuat polimernya dalam keadaan cair dulu. Ya, jadi solid pelletsnya gitu ya, input itu berupa polimer-polimer padat ya, itu bakalan-bakalan gitulah. Itu dipanaskan dulu sampai dia menjadi cair. Kalau sudah cair ya, dia baru didorong sama skru gini nih untuk nantinya mengisi cetakan gitu. Ini ada apa penjelasannya di slide selanjutnya ya. Penggambarannya seperti itu. Oh, extrusion nggak ada ya. Ini injection molding. Kalau injection molding karena inject kan berarti menyuntikkan ya gitu ya. Jadi ini ditaruh di apa namanya di sebuah feed gitu ya, masukkan, dipanaskan, didorong sama ininya, terus dia mengisi ke cetakan seperti itu. Ya itu kalau kalian lihat yang di bawah itu ada sprue, runner, partnya gitu ya. Jadi itu sebenarnya sama aja kayak dicetakan logam. Itu kalian kalau dicetakan logam kan ya materialnya adalah logam cair gitu kan, sedangkan ini adalah polimer. Nah, berarti ada parameter-parameternya juga nih yang harus diperhatikan gitu ya. Ketika melakukan injeksi, ketika melakukan ininya tuh harus diperhatikan. Ini tahapan injection molding ya. Itu kalau udah selesai dipanasin gitu kan, ditutup cetakannya, dimasukin ke sana gitu kan, terus baru dibuka. Gitu, dilepas nozzle-nya. Dan ini siklus kerjanya injection molding ya, jadi molding tertutup terus udah kayak gitu. Terus nanti apa namanya dipanaskan polimernya, terus habis itu dimasukin, diinjeksikan ke ini baru nanti dibuka. Gitu ya. Itu di buku kalian juga dijelasin ada. Nah, biasanya inilah terjadi yang namanya cacat produk ya. Namanya nyetak ya sama aja kayak di logam kemarin, cacat itu pasti ada. Cuma pertanyaannya, cacat-cacat yang mana aja yang bisa dikendalikan gitu kan. Kok coba di sini disebabkan rata-rata ya disebabkan ada satu kerusakan mesin.
parameter kerja yang tidak sesuai, kesalahan pada desain, ketidaksempurnaan penyeleksian material. Nah, terus habis itu dari keempat ini ya, sebenarnya kalau kita lihat-lihat kalau untuk bagian kerusakan mesin itu kan sebenarnya bentuknya teknis, ya kan? Yang biasanya harus kalian perhatikan adalah di nomor 2-nya itu, parameter kerja yang tidak sesuai. Kenapa? Karena kalau parameter kerja yang tidak sesuai kan berarti ini mengindikasikan manusianya yang tidak bisa melakukan sesuai standar. Kalian sebagai anak teknik industri kan juga Good morning, mengurusi everybody. ininya. My name is Donanta Raniswa. Ya, kalian sebagai manusia, sebagai teknik industri kan anak-anak ini kan mengatur juga nih manusia-manusia yang bekerjanya seperti apa ya. Jadi fokus kalian juga kepada di parameter kerja yang tidak sesuai. Ya, di sini memang penting nih untuk kalian ketahui ya, termasuk dengan ketidaksempurnaan penyeleksian material cetakan. Ini balik lagi ke tentang kepengetahuan kita. Kalau kita nggak punya pengetahuan, kita akan tidak bisa melakukan atau tidak bisa mengurangi penyebab ini gitu ya. Terus ini ada info tambahan untuk produk kristalin tuh relatif lebih banyak penyusutan ya, sedangkan amorphous itu lebih kecil penyusutannya. Ya, ini kita balik lagi nih ke parameter utama dan cacat produk. Kalau saya bisa bilang, kalian harus pahami tentang parameter ini. Kenapa? Karena biasanya ini akan menjadi sebuah study case dalam ujian kalian ya. Jadi ketika misalkan nanti ada hasil dari injection molding terjadi ditemukan ini nih. Kalian harus bisa menganalisis apa nih penyebabnya. Kenapa kok dia misalkan kenapa dia terbakar gitu ya? Udah pasti kalau udah ada main-mainnya tentang kebakar berarti pasti T-nya di atas standar gitu kan. Oh ternyata dia nggak bisa nih ngisi sempurna macet gitu. Belum semua cetakannya keisi udah nggak bisa jalan lagi. Oh berarti tekanannya kurang sama pokoknya tekanannya kurang gitu kan. Jadi kayak gitu. Jadi kalian harus bisa menganalisis cacat produk itu kenapa? Karena ini berkaitan banget sama major kalian sebagai anak teknik industri gitu ya. Itu yang tadi tentang injection molding. Lalu yang kedua adalah thermoforming ya. Ini thermoforming sama banget sama kemarin pembuatan lembaran pada logam kayak gitu ya. Jadi contohnya polimer lembaran gitu ya, dipres ke dalam sebuah cetakannya, terus nanti baru diinikan dibentuk sesuai dengan ininya. Dengan yang dimauin ya, sama pokoknya kayak yang ada di logam. Lalu calendering ini sebenarnya prosesnya sama kayak melakukan penipisan atau rolling. Ya, jadi biasanya ini memang untuk elastomer ya. Jadi dia contohnya adalah termoplastiknya ini lembarannya gitu ya, terus dipanasin dan di-roll. Cuma namanya aja jadi calendering. Padahal prinsip dasarnya sama kayak rolling kemarin yang kalian udah ketahui ya. Lalu terakhir ada casting. Kalian juga ada polimer itu di casting juga ke mold gitu ya. Sama gitu. Dan ini informasi tentang melting dan transition glass yang tadi saya udah ceritain juga ya. Semi kristalin ya, yang paling banyak banget mengalami yang namanya melting dan transition glass. Kenapa sih Kak kita mesti tahu transition glass-nya sebuah polimer? Gini, polimer itu kan paling banyak digunakan untuk alat pembungkus gitu ya. Nah ini juga kadang-kadang kalian nggak tahu sih kalian pernah apa enggak ngelihat bungkus dari plastik ditaruh di temperatur yang minus gitu ya. Terus dia rapuh gitu yang kayak jangankan nggak usah kalian tarik lah bungkus itu, tiba-tiba udah jebol sendiri gitu. Ternyata pas diselidikin gitu ya, materialnya, basic-nya ternyata dia masuknya kepada jadi baru di bawah minus sekian belas derajat, itu sudah ada di posisi glass-nya. Jadi jangan tanya kalau udah di posisiin glass tuh udah pasti deh kerapuhannya itu udah nggak bisa ditolerir lagi gitu ya. Begitu. Jadi memang harus diketahui hal-hal demikian itu gunanya untuk mencegah hal-hal yang tadi. Bayangin kalau misalkan
sebuah perusahaan ya, sebuah perusahaan pengemasan memilih polimer asal aja deh, pokoknya yang penting murah aja gitu kan, misalnya gitu, parameter mereka yang penting murah sama mudah untuk didapat. Mereka nggak tahu nih ternyata yang mereka gunakan nih si alat pembungkus ini untuk makanan-makanan beku. Bekunya juga beku yang nggak cuma berapa 20 derajat, minus 20 derajat, nggak begitu. Yang bekunya tuh bener-bener beku yang sampai mungkin sedikit ekstrim lah ya gitu. Karena mereka nggak tahu gitu kan bahwa polimer itu punya transition glass yang harus diperhatikan, ya bisa-bisa jebol di ini gitu. Jebol saat digunakan gitu, rusak gitu ya saat digunakan. Itu bisa terjadi gitu ya. Karena itu pada dasarnya material polimer itu punya yang namanya temperatur transisi glass. Gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan? Hanif, silakan. Kak, aku mau nanya dong, Kak. Kan kemarin dalam pembuatan logam ada kayak kecacatannya itu diakibatkan kayak proses produksi kayak rentan terhadap hidrogen ya, Kak, yang menyebabkan logam itu void gitu. Kalau dari polimer gitu ada nggak, Kak, yang seperti itu, Kak? Kalau di polimer sebenarnya untuk yang ini kan dia ini ya lebih tahan oksidasi ya dibandingkan dengan kalau berkaitan dengan udara sebenarnya kan polimer ini lebih tahan oksidasi dibandingkan dengan logam. Jadi untuk kecacatan yang sifatnya begitu artinya berikatan dengan nitrogen atau oksigen dia cenderung lebih kecil ya permasalahannya dibandingkan dengan logam. Mungkin Pak Donanta bisa menambahkan ini Pak tentang cacat polimer. Sorry, saya masih kutak-kacik yang lain nih. Maaf Kak Ruri, dilanjut dulu. Bentar aja. Oke, baik. Sorry, makanya ini ngaco saya udah. Maaf. Oke, baik. Jadi gitu ya tadi Hanif, setahu saya gitu ya untuk cacat polimer karena memang dia kan ini ya yang saya bilang, bahkan degradasinya dia kan karena UV ya bukan karena apa namanya, bukan karena oksigen gitu ya. Jadi cenderung, rendah untuk kasus seperti logam yang kemarin gitu. Berarti masalahnya ada tapi tidak signifikan ya, Kak? Iya, masalahnya lebih kepada penanganan di bagian proses yang tadi saya bilang tuh. Kalau misalnya salah temperaturnya, salah tekanannya, dia lebih sensitif di situ, lebih sensitif di parameter kerja. Ya, gitu. Oke, siap. Makasih ya, Kak. Iya, sama-sama. Oke, lanjut ya. Ini ada Gloria. Ya, Kak, mau nanya. Tadi yang aku masih bingung yang analogi selang yang tadi, Kak. Boleh dijelaskan? Oh, iya. Ini ya. Iya, Kak. Ya, jadi sebenarnya analogi yang tadi air dalam selang itu sebenarnya penjalaran beban. Ya, ibaratnya kan kalau di logam itu kan ketika beban diberikan kan dia langsung serempak satu tubuh logam itu kan kealiran sama beban, bener nggak? Karena kan istilahnya apa sih beban paling berhentinya kalau dislokasi, kalau nggak ada dislokasi baru dia ibaratnya ngeregangin ikatan. Tapi kalau di sini karena dia bentuknya adalah apa namanya jaring ikat ya, jadi istilahnya nih ada penjalaran bebannya itu lebih lebih makan bukan lebih makan waktu ya, tapi ibaratnya penjalaran beban itu menyebabkan mereka merenggang gitu loh. Ini ya katakan misalnya ini nih ditarik gitu kan. Ini satu sama lain ini merenggang bersamaan. Artinya apa? Beban itu tuh berjalan dari ujung beban itu muncul atau sumber beban itu dia menjalar. Biasanya kan apa? Pasti beban itu berjalan atau terdistribusikan energi berdasarkan yang lurus dulu kan, ya. Baru nanti mereka berbagi ke cabang-cabangnya. Nah, pembagian ke cabangnya ini itu menyebabkan kemungkinan mereka untuk merenggang lebih panjang itu ada dibandingkan dengan yang tadi nih, yang elastomer tadi gitu. Kebayang nggak? Ya, kebayang. Oh Gitu ya, ya. sama yang tadi yang biomaterial itu tuh yang bahannya dari hewan atau tumbuhan atau yang dipasang ke tubuh manusia gitu, Kak?
Nah, memang gini, pengertian di biomaterials itu memang kalau setiap simposium itu selalu dijelaskan di awal. Mau maksudnya yang dari makhluk hidup untuk kematerialan atau yang dari material ke makhluk hidup gitu ya. Tapi kalau yang di sini yang saya lihat di buku ini kecenderungannya adalah yang dari makhluk hidup ke ke material gitu. Yang kayak maksudnya yang dari jagung, yang dari sorghum, yang kayak gitu-gitu. Itu ke manusia, maksudnya ke material gitu. Karena yang kayak plastik dari tumbuhan itu ya? Iya, betul, dari singkong, betul ya. Iya, dulu yang menang anak ITB tuh, bikin plastik dari singkong kali pertama tahun 2013. Ya, itu mereka bikin dari singkong. Itu kali itu belum ada tuh yang bikin dari jagung, dari apa gitu ya. Itu masuknya biomaterial tapi maksudnya dari makhluk hidup, maksudnya dari tumbuhan untuk jadi material gitu ya. Makasih, Kak. Yo, sama-sama. Ada lagi yang raise hands, Nathaniel Dev. Iya Kak, izin bertanya Kak. Ada ini nggak Kak? Ada perbedaan signifikan antara rantai kristal sama semi kristalin Kak? Perbedaannya lebih kepada ini ya, kemampuan dia saat menerima beban. Kalau yang kristalin itu ibaratnya sama tuh posisinya dia kayak logam saat kena beban. Ya. Sama gitu. Terus kalau yang semi kristalin karena ada sisi amorf, bagaimanapun juga akan sisi amorfnya dulu yang melakukan deformasi elastis. Ya, gitu. Jadi kemungkinannya adalah kalau main kuat-kuatan jelas kristalin lebih kuat, polimer kristalin lebih kuat daripada semi kristalin. Tapi kalau kita ngebahas tentang keuletan ya jelas material semi kristalin, polimer semi kristalin itu lebih tinggi keuletannya dibandingkan dengan material kristalin begitu. Oke. Paham Kak. Makasih Kak. Oke. Ini Hanif ada pertanyaan lagi? Apa yang tadi ya? Yang tadi ini. Yang tadi Kak. Oh ya udah. Jalaluddin? Mau nanya Kak? Ya. Kalau di buku ini ada proses pembentukan polimer sama proses pembuatan polimer. Nah, yang tadi itu proses pembentukan polimer agak masuknya. Kalau di proses pembuatan polimer ini ada polimerisasi adisi dan polimerisasi kondensasi. Nah, dalam dunia real life Kak, yang polimerisasi ini seperti apa sih Kak? Apakah di laboratorium itu mencampurkan reaksi-reaksi begitu atau bagaimana? Oke. Kalau di pabrik polimernya sendiri ya gitu ya, yang saya ketahui dari teman-teman saya yang ada kerja di pabrik polimer, itu memang ya sistemnya adalah laboratorium kimia basah. Artinya memang pencampuran antara zat A tambah B ditambah plastinizer lah, apalah yang saya bilang sebagai zat penambahnya itu ya. Itu memang begitu sifat cara buatnya. Prosesnya kalau untuk yang setelah sudah jadi ini dalam artian yang tadi ya bentuknya saya bilang granular itu baru nanti dimasukkan ke pabriknya gitu. Jadi ada bagian laboratoriumnya, ada bagian pabriknya kayak gitu. Jadi memang ada yang memang satu dalam artian semuanya dalam satu tempat, emang pembuatan granularnya satu, terus habis itu nanti baru dibawa ke fabrikasinya ada, tapi ada juga yang memang dia sebagai produsen polimer mentahannya aja. Kan ada ya kalau kalian kalau coba deh nanti kalian searching di Google gitu ya. Itu ada produsen polimer mentahan dalam artian dia cuma udah pokoknya polietilen aja dia jual. Pokoknya dia jual polipropilen aja, tapi bentukannya granular-granular putih gitu. Jadi dia belum bentuknya apa-apa, dia yang nanti harus di-remelt lagi gitu, itu ada. Gitu ya. Oh ya Kak, sama satu lagi, polimer ini rata-rata dari batu bara sama minyak bumi ya Kak? Iya, dia kan derivatifnya ini ya, derivatifnya minyak bumi ya, gitu. Oke, baik. Terima kasih Kak. Sama-sama. Oke, Alendra? Kak, saya yang slide 20 masih kurang paham sama grafiknya Kak. Boleh dijelasin? Ini memang agak-agak ini sih ya, harusnya yang di bagian ini nih, yang di bagian pink ini juga nggak ada nih harusnya. Jadi gini, ini kan sebenarnya posisi di mana kita mau ngelihat
weight-nya ya. Jadi coba lihat, kita lihat ini semakin ke kanan berarti kan berat molekulnya semakin besar ya. Contohnya misalkan kita ambil di sini deh, di garis ini. Dia punya Tg-nya katakan di sini misalnya berapa ya? Ini kita anggap di bawah minus lah Tg-nya. Atau karena di sini sudah ada yang liquid, berarti di sini Tg-nya Tg room temperatur. Katakan berarti di sini contoh ya adalah PMMA yang tadi saya bilang polimetal metakrilat atau polistiren deh. Ini kalian apa styrofoam kalian itu. Ya, itu kan molecular weight-nya cukup tinggi ya karena ada ini. Di sini contohnya di Tg, ketika kita ada di atas Tg, berarti dia sifatnya adalah tough plastik ya atau apa namanya yang biasalah kalian temuin ini. Lalu ketika dia di atas Tm gitu ya, untuk polimer seperti itu dia sifatnya adalah jadi rubber. Belum tentu dalam artian apa ya istilahnya belum tentu dia bentuknya liquid gitu loh. Jadi yang namanya polimer itu enggak semuanya, enggak semerta-merta ketika dia melewati Tm, dia akan berubah menjadi cairan, enggak. Ya, ada beda-beda. Tergantung apa? Tergantung molekul berat molekulnya tadi. Kalau logam kan semuanya ketika dipanasin lewat dari Tm semuanya jadi ini leburan. Tapi kalau ini enggak. Ada yang memang bentuknya cair, kan harus bedain ya, bentuknya cair, ada yang bentuknya viskos dan ada bentuknya yang rubber begitu. Ya, berarti kalau udah di atas melting temperatur tapi sifatnya masih rubber ya ini molecular weight-nya tinggi banget nih ya gitu. Nanti deh saya coba cari juga ininya atau kali kita sama-sama cari deh contoh dari semikristalin polimer yang atas Tm-nya itu masih bentuknya rubber. Nanti coba kalian cari itu ya. Kalau tadi yang styrofoam itu letaknya di mana, Kak? Tok plastik ya atau? Kalau styrofoam itu kan dia Tg-nya tuh di 100 derajat ya. Jadi ketika kita pakai itu sebenarnya dia bentuknya adalah fase kerasnya gitu kan. Gitu. Terus kalau tadi kan Tg kan suhu transisi gelas kan, Kak? Iya. Kalau Tm apa, Kak? Ada Tm-nya tapi dia tinggi banget di atas 500 derajat kayaknya ya. Pengertiannya, Kak. Kalau Tg kan transisi gelas. Kalau Tm itu saat apa? Kalau Tm itu perubahan dari fase padat menjadi cair. Atau menjadi bentuk yang ini ya, kalau nggak cair, viscous liquid dan rubber. Kalau untuk polimer pengertiannya gitu. Kalau yang termoplastik itu letaknya di bawah Tg ya, Kak? Atau gimana? Kalau termoplastik dia kan tetap punya Tg ya gitu. Tapi bukan di masalah Tg-nya. Jadi ini kan ada posisi ya. Jadi ibaratnya gini loh. Kamu punya polimer ya. Kalian punya polimer. Ada polimer A dengan polimer B. Punya dua properties yang berbeda. Satu Tg-nya di bawah 0 derajat, yang satunya Tg-nya room temperatur. Ya. Berarti ini posisi nih. Biasanya kalau termoplastik, kita ngomongin termoplastik ya. Biasanya termoplastik itu kan posisinya adalah semikristalin. Biasanya yang semikristalin Tg-nya itu berada di bawah 0 derajat. Ya. Tg-nya di bawah 0 derajat. Artinya ketika termoplastik ada di ruang temperatur, room temperatur, dia sifatnya adalah rubbery seperti biasanya. Sedangkan kalau dia di bawah minus, di bawah Tg-nya, dia akan berubah menjadi posisinya gelas. Begitu. Nangkap? Nah, tapi kalau termoset ya, termoset biasanya Tg-nya itu kan di atas room temperatur. Berarti waktu room temperatur posisinya apa? Posisinya gelas kan biasanya gitu kan. Makanya beda nih perlakuannya. Yang satu di room temperatur dalam keadaan rubbery, yang satu lagi di room temperatur posisinya gelas. Gitu. Berarti ini kayak perbandingannya kayak di room temperatur gitu ya, Kak? Tg di atas. Betul. Karena kan yang kita pakai di aplikasinya di room temperatur kan? Iya, gitu ya. Oke, ada lagi.
termoplastik itu TG-nya di bawah room temperatur, sedangkan termoset TG-nya di atas room temperatur ya, Kak? Iya, Biasanya. rata-ratanya demikian ya. Gitu. Makasih, Kak. Oke. Ada lagi yang mau tanya? Nggak ada? Nggak ada yang mau tanya ya? Sebenarnya kalau nggak ada yang mau tanya gitu ya, kan kalau di buku kan yang belum kebahasan tadi ya polimerisasi adisi dan apa namanya kondensasi gitu ya. Itu sebenarnya proses membuatnya dia sampai apa namanya buat polimer itu punya rantai panjang sih sebenarnya. Kan itu kan ibaratnya kalau tidak diinisiasi atau tidak dibuat kan mereka hanya bentuknya molekul saja. Jadi bagaimana caranya bisa menjadi rantai panjang itu prosesnya kalau nggak polimerisasi adisi ya polimerisasi kondensasi. Bedanya di mana? Ya bedanya adalah di inisiatornya. Jadi kalau misalnya apa namanya si adisi itu biasanya adalah membentuknya molekulnya linier ya. Jadi ibaratnya kita menambahkan panjang itu di bagian rantainya, makanya dibilangnya reaksi rantai kan. Jadi kita menambah panjang gitu kan. Sedangkan kalau kondensasi itu sebenarnya kita ya tadi kalau mau bikin polimer gitu ya, itu biasanya pakai proses kondensasi. Di mana misalkan tadi ada akronitril tambahin butadin, tambahin apa stiren. Itu ditambahin itu prosesnya kondensasi. Ada air yang keluar dari proses tersebut begitu ya. Oke, bener nggak ada yang mau tanya? Karena kalau nggak ada yang tanya kan masih ada 20 menit seperti kelas lain akunya jadi gantian tanya-tanya sama kalian. Buat apa namanya tahu nih sampai mana pemahaman kalian terhadap yang baru saja saya jelaskan. Coba dong on kameranya siapa ya? Denny Setiawan, coba on kameranya. Maaf sebentar, Kak. Oke. Nih sambil nunggu Denny Setiawan ya. Ini kalian ada kan ya di ruangan ini ya? Jangan ininya apa layar hadir doang terus kaliannya nggak ada nih bahaya nih. Ya, Denny Setiawan udah. Bentar, saya izin Kak Ruri 2 menit. Oh iya iya. Saya mau live Silahkan. duluan. Nanti titip ini apa tugas seperti biasa diskusi di Emas sama tugas untuk minimal buat peta konsep mengenai apa namanya polimer ini ya Kak Ruri ya. Iya. Ya, maaf. Izin dulu semuanya. Saya ada keperluan sedikit. Terima kasih. Sampai ketemu. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ayo Denny Setiawan. Iya, Kak. Waalaikumsalam. Bentar, Kak. Kayaknya saya udah suara saya kedengeran kan ya, Kak? Iya, suaranya kedengeran. Soalnya Zoom saya not responding, Kak. Oh, ya udah. Saya juga nggak lihat kamu on yang mana, tapi ya udah saya tanya aja ya sama kamu tentang coba dong dijelasin ke saya dan ke teman-temannya lagi tentang yang kamu ketahui deh tentang perbedaan termoset dan termoplastik. Termoset sama termoplastik ya, Kak? Iya. Kalau itu bedanya dari ini nggak sih, Kak, yang bentuknya gitu sama sifatnya, Kak? Ya, coba dijelasin. Sepenangkapan kamu setelah dengar penjelasan saya pagi ini. Kalau yang sepenangkapan saya aja ya, Kak. Iya. Kalau yang termoplastik itu dia yang bentuknya kayak linear gitu nggak sih, Kak, sama yang... Iya. Terus? Halo?
Denny, masih di tempat? Maaf Kak, ini agak putus-putus ya Kak? Iya, saya bahkan nggak dengar suara kamu sama sekali. Oh, makanya. Tapi kalau sekarang kedengeran nggak Kak? Iya, ya kedengeran. Oh, maaf Kak, tadi kayaknya laptop saya agak aneh banget. Ya udah, nggak apa-apa. Dilanjut aja penjelasannya. Jadi kalau yang saya tangkap itu, kalau yang termoplastik ya Kak, itu yang bentuknya kayak linear sama yang branch. Nah, terus kalau misalkan yang Oke, kayaknya Denny lagi gangguan sinyal banget ya di sana ya. Halo Den. Ganti deh ya, ganti orang deh ya. crosslink sama network ya itu di. Hah? Iya, aku baru dengar suara kamu lagi kayak tadi hilang sekian. Iya makanya Kak aku juga nggak terlalu paham gitu di Zoom meeting sama laptop aku kayak not respond gitu. Kalau enggak kamu tulis aja deh di chat box, nanti kita lihat bareng-bareng ya. Kamu tulis sekarang di chat box, saya ganti orang dulu ya, oke? Biar enggak habis di kamu. Oke Kak. Oke, aku mau ganti tanyanya sama yang belum pernah nanya kayaknya ya, belum pernah kenalan-kenalan sama siapa ya? Daina Farsha. Boleh on kamera. Maaf Kak, aku nggak bisa nyalain kamera. Oh ya udah. Pakai komputer. Oke, nggak apa-apa. Yang penting bisa jawab ya. Oke, yang mau aku tanyain adalah coba dong jelasin mekanisme ketika polimer itu mengalami deformasi elastis untuk yang semikristalin tuh kayak apa? Pas lagi ngalamin deformasi untuk semikristalin itu mekanismenya seperti apa? Coba dijelasin. Halo, Daina. Ya Kak, bentar Kak. Ini bentar karena kamu... Kenapa? Aku belum ngerti. Oke, ini kamu lagi ngapain ya? Ini coba deh kalian on kamera semua deh. Saya yang apa namanya, biar saya tahu nih kalian lagi ada di ruangan apa di mana gitu kan? Apa lagi di jalan apa gimana gitu. Oke, yang perempuan-perempuan mungkin harus kerudungan dulu atau apa. Nih saya takutnya saya panggil-panggil nggak ada ini. Tidur apa didongengin Karori pagi-pagi tentang polimer gitu kan. Kalau anak kelas lain lagi ada yang shock abis dikenalin polimer ya, dibilang, saya baru tahu Kak kalau polimer gini. Oke, Daina, kamu nggak bisa on kamera kenapa? Lagi pakai komputer Kak, nggak ada webcam. Oh, I see. Ya udah dijelasin aja ya, coba dijelasin kalau misalkan apa namanya mekanisme saat polimer semikristalin itu mengalami deformasi. Coba dijelasin. Apanya dulu yang mengalami renggangan, lalu apa. Coba dijelasin sepenangkapan kamu tadi. Bentar Kak, lagi ada pembangunan. Sebentar. Oke, Dainnya ditulis di chat box aja deh ya. Kalau kayak gitu aku ganti dulu deh pertanyaannya ke yang lain. Ini saya lagi di renov jadi berisik. Ya udah kamu tulis aja ya di chat box aja jawabannya. Biar saya bisa tanya ke yang lain juga yang ini. Denny tetap ditulis ya. Coba saya mau silakan Maisha dipersilakan. Oke, saya mau tanya dulu deh ke siapa nih ya yang belum. Satria, ada di tempat? Ada Kak. Ya, on kameranya boleh?
Bentar, Kak. Mana ini Satria? Ini sengaja memang yang saya panggil-panggilin yang nggak on kamera emang. Takutnya kalian nggak ada di tempat ya. Ini kayak Hanif Rahman, saya ngeliatnya Mabim FTUI aja nih. Nggak tahu apakah Ada, Kak. Oh ada. Tapi Ketut. kameranya kalau mau itu harus lewat HP dulu, Kak. Jadi 2 device gitu. Oh gitu. Ya, ini kamera laptopnya nggak tahu kenapa, Kak. Ini udah Oh hidup ya. kameranya, tapi nggak keluar apa-apa, Kak. Oh Maaf ya, ya. Kak. Nggak masalah. Ini Satria mana udah on kamera belum? Saya mau nanya nih sama kamu nih. Udah, Kak. Oke, saya mau nanya sama kamu terkait dengan tolong dong bandingin kondisi kristalin pada logam dengan kondisi kristalin pada polimer. Sepenangkapan kamu. Kan sama-sama nih kata-katanya kristalin gitu ya. Tapi kok yang satu ada di logam, yang satu ada di polimer. Nah, menurut kamu nih perbandingan kondisinya tuh kayak apa? Gitu. Kalau di polimer, kristalnya tuh yang dimaksud seperti apa? Bertambah dengan Apa? Bertambah dengan apa? MW. Apanya tuh maksudnya? Ayo aku kasih waktu mikir 2 menit. Kalau ada yang dari kalian lain yang mau bantu jawab, dipersilahkan aja ya. Maksudnya disiapin juga jawabannya. Jadi seandainya nanti Satria sudah menjawab, terus kalian ngerasa jawabannya kurang lengkap, kalian boleh menambahkan jawaban atau memberikan sanggahan mungkin gitu ya. Saya tunggu loh ya 2 menit nih, saya kasih waktu. Kak Ruri. Iya. Ini pertanyaannya itu perbedaan polimer sama logam apa perbedaan kristal polimer sama kristal logam? Perbedaan kondisi kristal pada polimer dengan kondisi kristal pada logam. Ya, aku masih menunggu 1 menit lagi buat Satria. Ya, silakan. Satria jawabannya. Satria jawabannya. Masih belum paham. Oke, ada yang bisa bantu Satria? Ada yang bisa bantu? Ada yang bisa bantu? Nggak ada yang bisa bantu. Ini Daina ditunggu juga ya jawabannya ya. Tetap saya tunggu di chat box-nya. Tadi jawaban dari Deninya sepemahamannya sudah benar untuk pemahaman
awalnya. Cuma mungkin nanti kamu atau kalian semua harus baca-baca lagi ya, baca buku, baca apa untuk menyempurnakan penjelasan seperti itu. Oke, tadi pertanyaannya tentang bedanya kondisi kristalin pada logam dan polimer ya. Jadi kalau kita ngomongin tentang bedanya, kalau di kristal polimer, kita ngomong logam dulu ya. Kristal logam memang mengenal yang namanya atomik itu tersusun berdasarkan sistem kristal ya. Jadi memang atomiknya tersusun itu berdasarkan kristal Bravais yang kemarin saya bilang ada FCC, BCC dan yang lain-lain. Dan yang tersusun di dalam kristalnya logam itu adalah satuan atomik ya, satuan atom. Kalian harus ingat kan bedanya atom dengan molekul kan. Nah, ketika kita ngomonginnya adalah kristalin, posisi kristalin pada polimer, maka yang yang bentuknya teratur itu bukan atomiknya, tapi molekulnya. Rantai molekul tersusun secara teratur. Kalau pada logam adalah atom tersusun secara teratur. Itu adalah kondisi yang berbeda, ya, gitu. Itu yang sebenarnya saya mau tanya sama Satria tadi tentang perbedaan kristalin. Sama-sama teratur, tapi ada bedanya. Yang satu yang teratur adalah atomnya saja, sedangkan kalau polimer yang tersusun rapi itu adalah rantainya, seperti itu. Oke? Dipahami ya sama kalian ya? Ya, baik. Ada lagi yang mau tanya sama saya sebelum kita masih punya waktu 6 menit sambil nunggu Daina juga untuk menjawab pertanyaan saya. Tapi sebelum itu saya mau tanya-tanya lagi deh sama kalian sekalian ini ya, kenalan-kenalan. Kak, mau nanya Kak. Iya. Berarti kalau misalnya molekulnya tersusun secara teratur, berarti impact-nya kayak tadi ya Kak, ketika dipanaskan terbakar itu ya? Kalau memang mayoritasnya terus ke kristalin, sebenarnya kalau kristalin itu bukan efeknya kebakar. Kalau yang kebakar kan cross linking sama jaringan ikat. Kalau kristalin ini, misalkan katakan dalam satu polimer isinya full kristal ya, itu yang akan terjadi adalah dia langsung ke titik melting sama kayak logam. Jadi dia nggak ada tuh yang namanya transition glass. Yang bikin ada transition glass itu adalah amorphnya. Sisi amorphnya atau amorph region-nya itulah yang bikin polimer jadi punya transition glass. Gitu, ya. Baik, terima kasih Kak. Oke, ini Daina udah jawab di chat box. Coba saya cek dulu ya. Oke, beban deformasi elastis semikristalin merenggang di amorphusnya, necking. Amorph sudah maksudnya oke ya. Jadi secara singkatnya pengertiannya begitu ya kalau untuk semikristalin. Bagian amorphusnya dulu yang mengalami peregangan ya, terus habis itu di bagian ini baru pindahnya ke bagian yang kristalnya. Oke. Ya bisa dipahami. Ini ada lagi yang mau tanya sama saya? Seperti tadi ya Pak Donanta katakan tugasnya adalah berdiskusi lagi dan membuat peta konsep tentang polimer. Di situ kalian bisa tuh melakukan explore terhadap polimer, apa-apa yang mau kalian ketahui tentang jenis-jenis polimer yang selama ini mungkin penjelasan saya juga misalnya kurang atau apa, kalian bisa tambahkan di peta konsep kalian. Seperti itu ya. Karena memang polimer ini tuh kalau bisa saya bilang dia dekat sama kehidupan kita, cuma kita itu nggak familiar terhadap jenis-jenisnya, itu aja. Pokoknya karena selama ini juga pengertian kita terbatas. Oh ya, pokoknya yang kita tahu polimer itu plastik aja. Padahal nggak cuma plastik gitu kan. Bahkan sekarang teknologinya polimer itu sudah mulai menyaingi kekuatannya logam gitu. Karena apa? Asumsinya begini, dengan kekuatan polimer yang ibaratnya ringan gitu ya, kan polimer itu kan jadi unggulannya adalah di bagian keuletannya dan ininya, keuletan dan ringannya gitu ya. Nah, dengan kondisi seperti itu, orang-orang ya, para material engineer itu maunya adalah membuat mereka itu juga punya kekuatan sama kayak logam. Makanya sekarang arah teknologinya udah ke sana gitu ya. Arah teknologi udah ke sana gitu. Jadi jangan heran kalau sekarang juga polimer tuh udah mulai dikit-dikit menyaingi aluminium, menyaingi magnesium yang kayak gitu-gitu ya gitu. Kalau sama baja sih belum. Baja, besi tuh masih belum bisa. Tapi kalau misalnya ke ranahnya logam-logam ringan lah ya itu sudah bisa gitu. Tuh ya.
Kenapa harus belajar tentang polimer? Ya ini kan bagian dari material yang ada gitu. Bisa jadi kalian mengajukan materi, ya maksudnya mengajukan material itu nggak logam lagi. Bahkan kayak ini Pak, kita bisa pakai polimer ini. Toh kalau memang kekuatannya yang dibutuhkan misalkan hanya misalkan di bawah 100 MPa gitu ya, ngapain harus pakai logam? Karena secara cost production jelas polimer lebih mudah lebih murah dibandingkan dengan logam gitu ya. Itu bisa jadi bahan pertimbangan kalian begitu. Jadi memang kalian harus tahu dan pekan depan kita bahasnya tentang keramik ya. Kalau keramik itu nanti yang dekat-dekat sama polimer adalah bagian amorfusnya. Jadi amorfus yang ada di bagian polimer ini itu sama dengan posisinya nanti di bagian keramik gitu ya. Kenapa? Karena kan keramik kalian harus ingat ya, keramik itu adalah ionik ya, ikatannya ionik gitu. Jadi ionik dan kovalen. Jadi kalian nanti akan lihat nih, ada kesamaan juga antara keramik dengan si polimer gitu ya. Makanya polimernya itu berada di posisi transisi gelas karena gelas ini kan posisinya di punyanya keramik ya. Kok bisa polimer ada di posisi keramik gitu? Yaitu karena memang ada kemiripan secara struktural atomiknya antara posisi gelas itu dengan keramiknya nanti gitu ya, atau si kelasnya gelas gitu. Nantilah pekan depan kita akan membahas tentang keramik. Kalau bisa kalian udah baca-baca dulu, jadi nggak terlalu kaget karena kalau saya bilang keramik ini jauh lebih asing lagi di telinga kalian gitu. Karena apa? Secara official keramik itu digunakan yang paling kalian tahu yang sebatas peralatan dapur, bukan yang sampai logam refraktori, yang sampai begitu-begitu ya gitu. Jadi kalian kalau bisa dibaca dulu gitu. Oke, ini udah 9.40, jangan lupa tugasnya ya seperti yang tadi Pak Donata sampaikan. Karena sudah tidak ada pertanyaan lagi, maka kelas hari ini saya cukupkan. Iya. Untuk tugasnya itu peta konsepnya sama kayak pas minggu pertama, Kak? Iya. Iya begitu. Oke. Kak, mau nanya lagi, buat peta konsepnya individual berarti Kak? Iya, individual. Betul. Kalau berbentuk rangkuman kayak LTM 2, 3 kayak gitu boleh nggak Kak? Apa harus peta konsep? Kayaknya peta konsep deh ya yang diminta sama Pak Donanta. Karena kan kalau udah rangkuman kan beda ya. Berarti kalau rangkuman kan ada penjelasannya, tapi kayaknya lebih kepada peta konsepnya dulu deh. Gitu. Boleh diketik apa harus tulis tangan, Kak? Kayaknya tulis tangan ya. Atau nanti deh saya buat ininya lagi di pengumuman di kelas, atau misal kalian rangkum pertanyaan kalian biar Pak Donanta juga baca, biar sekalian mungkin beliau yang menjelaskan tugasnya secara lebih rincinya lagi. Gitu ya. Oke. Udah ya, nggak ada pertanyaan ya. Saya cukupkan kelas hari ini. Terima kasih sudah datang. Mengikuti kelas ini dengan baik. Kalau ada pertanyaan seperti biasa disampaikan saja di grup ya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak.